I look for his arrows every day. I guess he got lost or flew away. Waiting around is a waste. Been counting the faces of them. There is nothing as good as they say. Now I'm so lonely. Oh, I wish I'd found a lover that could hold me. Now I'm crying. Halo Sobat BPJN Sulteng, saat ini saya sedang berada di ruas Jalan Tonggolo Bibi Tompe bersama dengan Bapak Mustaqim dari PT Sikons. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semangat ya Pak. Alhamdulillah. Oke, ya. Jadi Pak, ini kan seperti yang kita lihat ada pekerjaan nih Pak di belakang. Nah, Iya. saya akan bertanya beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu untuk peningkatan kualitas preservasi jalan melalui pengawasan teknis itu kira-kira apa aja Pak yang dilakukan? Kalau peningkatan preservasi jalan untuk kualitas pekerjaan, kita selalu mengadakan pengawasan rutin ya, pendampingan terus-menerus kepada penyedia. Oke. Supaya Pak, ke kamera. pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis Oh iya, baik. dan progres Maaf. sesuai dengan rencana realisasi juga targetnya tercapai. Oke. Ya. Kalau untuk bentuk pengawasannya Pak, apa aja? Bentuk-bentuk pengawasannya ya kita ya mengarahkanlah pekerjaan ya, seperti kayak ini box culvert ini kita arahkan masalah pembersihannya, terus mutunya. Mutu itu pengujiannya kita selalu mengadakan pengujian harian ya. Pengujian Untuk mutunya itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Nah, itu. Pengujian hariannya itu mungkin bisa disebutkan Pak apa aja yang dilakukan? Pengujian harian itu kalau untuk beton, kalau untuk betonnya itu ya seperti di saat pengadaan pengecoran kita uji slamnya ya. Oh iya, baik. Untuk selam betonnya, uji kekentalannya, nah, itu masuk tidak? Oh, bisa jadi. Heeh. Oke, itu aja ya Pak. Iya. Oke. Itu kuat tekan betonnya, nanti diusahakan bisa tercapailah mutunya. Oh iya. Baik. Kalau mengenai pengendalian pengawasan fisik supaya tetap terjaga dan sesuai ritme atau jalurnya itu apa aja Pak yang dilakukan? Kalau pengendalian pengawasan ya kita lihat ya, antara rencana dan realisasi, misalnya ini ya, kelompok kerja mereka ini ya harus sesuai dengan target lah. Oke, Pak, volume yang dicapai agar mutu dan target volume yang dicapai itu sesuai dengan rencana. Oke. Oke, kalau tantangan Pak selama menangani pekerjaan di ruas jalan ini apa aja kira-kira tantangannya? Kalau tantangannya apa ya? Kalau tantangannya di sini kayaknya masyarakatnya bagus lah, ya, responnya bagus. Oke. Karena ini kan untuk kepentingan masyarakat juga. Oh iya, baik. Oke, jadi dari segi masyarakat tidak ada masalah ya Pak, aman. Oke, kalau cuaca Pak bagaimana? Kalau cuaca itu beragam ya, hampir tiap sore di sini cuacanya hujan, turun hujan. Jadi kalau hujan juga pekerja juga tidak bisa bekerja. Nah, di situ. Terus kalau ya itu ya cuaca ya, hampir tiap sore di sini hujan. Oke, dalam pekerjaan di sini Pak itu kira-kira ada masyarakat yang dilibatkan. Kalau ada itu dalam kegiatan pekerjaan apa ya Pak? Kalau masyarakat banyak yang dilibatkan sini ya. Misalnya pekerjaan mortar, pekerjaan ini ya, box ini, kayak pekerja hariannya itu ya kayaknya dari masyarakat sini. Oh iya. Kalau untuk suka duka Pak, mungkin bisa diceritakan sukanya apa, dukanya apa selama menangani pekerjaan di ruas jalan ini? Kalau sukanya itu ya respon dari masyarakat bagus. Oh iya. Artinya dengan adanya ini pekerjaan, dia cukup bagus responnya. Jadi memudahkan pekerjaan ya Pak? Memudahkan pekerjaan. Kalau dukanya banyak sih. Oh ya, mungkin bisa disebutkan yang paling yang paling berkesan Pak? Termasuk jaringan ya. Oh, jaringan. Jaringan ini hampir ini sudah 3 hari ini jaringan tidak ada ini. Jadi akses kayak internet, telepon juga biasa langsung putus, enggak. Jadi kita mau menghubungi, misalnya ada WA atau apa, kita mau jawab, tidak ada akses ya internet. Jadi berhubungan dengan
pihak luar itu bagaimana Pak cara mengatasinya atau pasrah saja dengan keadaan jaringan? Ya, karena hampir kita kecuali keluar dari ruas ini ya baru dapat jaringan. Itu cukup jauh. Mungkin sampai 50 km baru dapat itu. Oh ya, jadi harus keluar dulu ya, Pak. Oke, jadi itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas ketersediaannya Pak. Halo Sobat BPJN Sulteng, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Rizkaya Wahyu Aji Jatmika selaku pengawas lapangan. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, jadi Pak mungkin bisa dijelaskan tentang paket pekerjaan yang ditangani di ruas jalan ini? Ya, paket pekerjaan di ruas jalan ini adalah paket pekerjaan long segment. Jadi di sini namanya pekerjaan preservasi jalan Tonggolo Bibi Sabang Tambu Tompe. Lah, pekerjaan ini panjang penanganannya adalah 110 km. Itu dibagi ke dalam beberapa lingkup pekerjaan. Jadi lingkup pekerjaan yang pertama itu adalah ada pekerjaan namanya pekerjaan non-efektif. Pekerjaan non-efektif ini dibagi menjadi dua kalau di kita. Ada pekerjaan holding dan rutin kondisi. Setelah itu ada namanya pekerjaan efektif. Itu dibagi menjadi beberapa lingkup. Yang pertama itu satu ada berkala jembatan. Berkala jembatan ini di kita ada dua lokasi pekerjaan di jembatan Sibarani 2 dan Sibarani 5. Terus yang kedua itu adalah lingkup pekerjaan penanganan drainase. Lah, di pekerjaan penanganan drainase ini kita ada 18 titik pekerjaan. Ini sangat banyak kalau di penanganan drainase ini. Terus yang selanjutnya itu ada namanya pekerjaan longsoran. Itu ada di 3 titik pekerjaan. Terus selanjutnya ada namanya pekerjaan rehab jembatan. Kalau di pekerjaan rehab jembatan ini ada 8 titik lokasi pekerjaan yang kita tangani. Terus yang terakhir itu ada pekerjaan rehab minor jalan. Ini terbagi menjadi 2 segmen. Segmen pertama itu ada di lokasi STA 4 plus 200-an. Itu ada di lokasi Sabang. Terus yang kedua ada segmen kedua itu ada di lokasi Tonggolo Bibi di STA 47-an. Begitu. Itu untuk lingkup pekerjaan. Oke, kalau untuk progres pekerjaan perkembangan itu seperti apa Pak untuk sampai saat ini, sampai hari ini? Kalau progres pekerjaan untuk sampai saat ini kalau di fisik kita masih ada deviasi plus 0,003 dari target rencana itu 24,0034. Terus untuk realisasinya itu 24,037. Jadi masih ada deviasi plus di situ 0,003. Begitu, masih aman dalam progres pekerjaan kita. Iya. Oke, kalau untuk rencana PHO Pak, itu kapan kira-kira? Kalau rencana PHO itu sesuai dengan jadwal rencana kita adalah tanggal 31 Desember. Makanya ini kita mengupayakan supaya setiap progres ini terpenuhi. Jadi nanti bisa PHO tepat waktu begitu. Kalau untuk upaya percepatan kira-kira apa yang dilakukan supaya pekerjaan di ruas jalan ini tuh bisa efektif dan selesai tepat waktu Pak? Oh iya, kalau untuk upaya percepatan ini biasa kita ada rapat dari Satker kan, Satker PPK melibatkan konsultan dan PJ. Biasanya di situ kita bahas action plan, di mana dalam action plan itu kita nanti dibagi beberapa lingkup pekerjaan di action plan itu. Nanti kita breakdown di mana lingkup pekerjaan tersebut yang mengalami kendala atau progres minus. Nah, di situ nih kita istilahnya membuat schedule biar tercapai progres itu. Begitu. Kalau untuk hambatan Pak, kan seperti tadi yang terbanyak itu titik spotnya itu drainase ya Pak, 18 ya. Jadi hambatannya itu kira-kira apa saja dan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Baik, karena kan ini di hambatan ini khususnya di pekerjaan drainase ini kan ada 18 titik lokasi kan ya. Terus itu ada namanya pekerjaan box culvert, itu ada 10 titik pekerjaan. Lah hambatannya itu kan mungkin karena pekerjaan ini mungkin ya terlalu banyak mungkin ya. Cuman ini kalau dari hambatan pertama mungkin dari cuaca ya, karena di sini itu mungkin setiap hari sering terjadi hujan. Jadi kalau kita mau mengecor ataupun
bikin begisting pembersihan sering terkendala akibat cuaca gitu kan. Terus kalau kendala dari internal kita kan mungkin yaitu pekerjaannya terlalu banyak, tapi kita komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini begitu. Terus kalau dari eksternal, maksudnya di luar kita itu dari pekerjaan drainase ini kita bisa lihat ini kan. Ini ada namanya pekerjaan trotoar, itu dia juga masuk pekerjaan drainase. Di situ itu kita melibatkan pihak dari masyarakat juga, dari Bapak Camat juga, terus dari pihak PLN. Kendalanya di sini itu kita membuat trotoar itu ada tiang listrik yang harus dipindahkan. Jadi itu menghambat pekerjaan kita. Begitu. Jadi di sini ada 9 tiang listrik yang harus dipindahkan. Cuman itu kemarin kita sudah bersurat kepada pihak PLN untuk membantu proses pemindahan ini. Juga dibantu oleh Bapak Camat untuk mensosialisasikan proses pemindahan tiang ini kepada masyarakat yang terdampak. Mungkin begitu. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas ketersediaannya. BPJN Sulteng, gercep memang.